Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Iman perempuan Sirofenisia. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani, berkebangsaan Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan itu dari anaknya. Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata ke ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, iman perempuan Sirofenisia memperlihatkan keteguhan, kerendahan hati, dan kepercayaan penuh kepada belas kasih Kristus. Ia bukan bagian dari umat pilihan secara lahiriah, namun imannya membuka jalan bagi rahmat Allah. Sikap ini sejalan dengan pengalaman para kudus yang hidup dalam situasi sulit, namun tetap setia dan percaya pada karya keselamatan Allah. Santo Gaudentius hidup pada masa gereja menghadapi pergolakan, ajaran dan tantangan terhadap kemurnian iman. Seperti perempuan dalam Injil yang tetap percaya meskipun seakan-akan ditolak, Santo Gaudentius tetap teguh mewartakan kebenaran iman di tengah perlawanan dan kebingungan umat. Ia mengalami tekanan dan tantangan pastoral, namun ia tidak menyerah. Melalui pengajaran dan khotbahnya, ia menegaskan bahwa keselamatan dalam Kristus terbuka bagi semua orang yang percaya. Dengan kesetiaannya pada ajaran apostolik, ia membantu umat memahami bahwa rahmat Allah melampaui batas manusiawi dan tetap bekerja bagi mereka yang rendah hati. Santo Benediktus dari Aniane mengalami kemerosotan disiplin dalam kehidupan membiara pada zamannya. Ia melihat bagaimana semangat awal ketaatan dan kesederhanaan mulai memudar. Seperti perempuan Sirofenisia yang tidak mundur ketika diuji, Benediktus tidak menyerah menghadapi situasi tersebut. Ia memilih jalan pertobatan pribadi dan pembaruan. Sebagai abbas, ia mengembalikan para rahib kepada ketaatan yang lebih murni
kepada regula Santo Benedictus. Ketekunannya mencerminkan iman yang tidak goyah, keyakinan bahwa rahmat Allah sanggup memperbarui gereja dari dalam. Ia percaya bahwa kesetiaan kecil yang dijalani dengan rendah hati akan menghasilkan buah besar dalam rencana Allah. Dengan demikian, baik perempuan dalam Injil maupun kedua santo ini menunjukkan bahwa iman yang rendah hati dan tekun membuka pintu rahmat. Keselamatan bukanlah hak berdasarkan status, melainkan anugerah yang diterima melalui kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami memiliki iman yang rendah hati dan teguh seperti perempuan Sirofenisia, dan teguhkanlah kami agar setia dalam kebenaran seperti Santo Gaudentius, dan tekun dalam pembaruan hidup seperti Santo Benedictus dari Aniana. Bukalah hati kami untuk percaya bahwa rahmat-Mu bekerja melampaui segala kelemahan kami. Jadikanlah kami pribadi yang setia dan berharap penuh kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.